yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Jadi nama Bapak siapa Pak? Bapak Bung Bawo, umurnya berapa? 7 tahun. Alamatnya di mana sekarang Bapak? Jadi dari hasil pemeriksaan anamnesis yang telah kita lakukan tadi, jadi selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan fisik ekstremitas. Yang jadi saya lakukan itu pemeriksaan ekstremitas bawah dan pemeriksaan ekstremitas atas, di mana ekstremitas atas akan saya periksa dari mulai bahu hingga tangan, dan pemeriksaan ekstremitas bawah yang akan saya periksa dari panggul hingga kaki. Jadi nanti saya minta Bapak untuk membuka baju dan akan merasakan tidak nyaman saat pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, silakan Bapak ke meja pemeriksaan. Bapak, saya akan mulai pemeriksaannya. Sebelum memulai, saya minta Bapak untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Bapak, pemeriksaan yang sekarang saya mulai. Jadi pemeriksaan dimulai dari sendi bahu. Jadi saya minta Bapak untuk berjalan ke depan dan kembali lagi. Silakan Bapak berjalan. Jadi kita perhatikan dengan bahu pasien di saat berjalan apakah normal atau tidak. Jadi pada pasien normal. Jadi selanjutnya setelah pemeriksaan lenggang bahu, kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Kita akan menilai apakah ada perubahan warna pada kulit, apakah ada kelainan pada kulit, apakah ada tanda-tanda inflamasi. Kita lihat dari depan, bahu depan dan belakang, apakah ada tanda-tanda deformitas, apakah ada bekas luka, ataupun apakah ada benjolan atau tidak. Jadi pada pasien normal. Jadi setelah itu kita melakukan pemeriksaan palpasi. Kita palpasi dengan cara melakukan perabaan dan penekanan. Nanti kalau bisa nyeri bisa dibilang ya Bapak. Bapak nyeri Pak? Baik, selanjutnya setelah melakukan palpasi, kita akan melakukan pemeriksaan range of motion pada pasien. Jadi range of motion yang kita bisa lakukan itu secara aktif. Bapak bisa bergerak sendiri Bapak. Saya menirukan gerakan saya. Ini belakang Pak, ke samping. Jadi kita juga menilai antara kanan dan kiri, kita bandingkan apakah ada perlambatan di salah satu bagian atau tidak. Jadi pada pasien tidak ada perlambatan dari satu sisi untuk range of motion-nya. Selanjutnya saya akan membantu secara gerakan secara pasif. Jadi Bapak, saya akan membantu gerakannya ya Bapak. Pada pasien, apakah pada saat melakukan gerakan Bapak merasakan sakit Pak? Tidak ada. Jadi pada pasien normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes apply scratch. Jadi saya minta Bapak untuk memegang bahu kirinya dengan tangan kanannya, memegang tulang belakang belikat kirinya dengan tangan kanan dari atas Pak, seperti ini, memegang belikat kanannya dari atas bawah. Lakukan dengan tangan kiri Bapak sekarang. Nanti bawah. Jadi pada pasien tidak ada gerakan yang perlambatan. Jadi apakah terasa nyeri di saat melakukan gerakan Pak? Ada. Jadi pada pasien tidak terdapat kelainan. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan uji apply scratch, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan diagason untuk menilai sulcus vincipalis longum. Jadi selanjutnya saya minta pasien untuk memposisikan lengannya di sisi tubuh pasien, selanjutnya melakukan fleksi 90 derajat dan melakukan pronasis seperti ini. Saya akan menaruh satu tangan saya di lengan dengan jarinya berada di meraba tendon bicep di sulcus vincipalis dan menaruh tangan satunya di tangan. Jadi Bapak bisa melakukan tahanan atau membalik tangannya dengan sinar tengadah Pak. Jadi kita akan menilai, jadi pasiennya bisa melakukan tahanan, jadi pada pasien normal. Selanjutnya saya melakukannya pada sisi yang kiri. Setelah melakukan pemeriksaan sendi bahu, kita lanjut dengan pemeriksaan sendi siku. Di pemeriksaan sendi siku yang pertama, kita melakukan inspeksi dalam keadaan fleksi dan ekstensi. Yang pertama, di saat ekstensi kita nilai apakah ada bekas luka, perubahan warna kulit, tanda-tanda inflamasi atau tidak. Selain itu kita melihat apakah ada deformitas atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Jadi pada pasien normal kita lakukan pada saat pasien fleksi. Jadi pada pasien tidak ditemukan kelainan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Jadi palpasi antara kanan dan kiri dengan posisi pasien setengah fleksi. Jadi kita melakukan palpasi dengan cara penekanan dan perabaan dari otot bicep dan tricep dari sepertiga tulang humerus distal. Jadi kita akan melakukan penekanan. Selanjutnya kita menilai juga pada epicondylus lateral dan medial.
Dan kita akan melakukan palpasi pada sulcus olecranon dan processus olecranon. Apakah ada terasa nyeri, Pak? Ada. Jadi pada pasien normal tidak terdapat rasa nyeri. Jadi selanjutnya kita juga akan memeriksa pada tangan kiri pasien. Baik, setelah melakukan palpasi kita lanjut dengan melakukan ring of motion. Jadi Bapak bisa menekuk tangannya seperti ini secara aktif. Kita melakukan fleksi dan ekstensi. Di pada pasien apakah terasa nyeri, Bapak? Ya. Ada. Jadi pada pasien bisa melakukan fleksi dan ekstensi, melakukan seperti ini, Bapak bolak-balik, pronasi, supinasi. Jadi pasien masih bisa melakukan. Apakah terasa nyeri, Bapak? Ya. Nah, ada. Jadi kita bandingkan juga antara kanan dan kiri apakah ada pelambatan atau tidak. Jadi pada pasien normal tidak ada pelambatan, jadi antara kanan dan kiri sama. Selanjutnya setelah pemeriksaan dari bahu dan pemeriksaan dari sendi siku, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan dan tangan pasien. Yang pertama, kita nilai dari inspeksi, kita melihat apakah ada perubahan warna kulit atau tidak. Setelah itu kita melihat juga apakah ada tanda-tanda inflamasi seperti pembengkakan atau kemerahan atau tidak. Jadi di sini tidak ada. Selanjutnya kita akan menilai kontur otot dari tenar, hipotenar, dan interosius pada pasien. Selanjutnya juga kita akan menilai sendi dan tulang dari pergelangan tangan dan tangan pasien. Nah, jadi di sini tidak ada kelainan. Selanjutnya kita juga melihat dari kuku pasien. Kita melihat apakah ada psoriatik. Selain itu juga dilihat apakah ada onycholosis atau tidak, ataupun apakah ada hiperkeratosis atau tidak. Jadi pada pasien normal tidak ada. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan palpasi. Jadi palpasi dari distal ulna kita lakukan dari kanan. Selanjutnya kita melakukan palpasi ke 8 tulang karpal. Selanjutnya kita juga akan melakukan palpasi pada sendi metakarpal, proksimal interpalang, dan distal interpalang. Apakah ada terasa nyeri, Pak? Ya. Ada. Jadi pada pasien normal kita juga lakukan pada yang kiri. Selanjutnya setelah melakukan palpasi kita akan melakukan pergerakan ruang gerak sendi atau ring of motion. Jadi yang pertama Bapak bisa melakukan gerakan menekuk tangan seperti ini. Kita akan melakukan ekstensi, fleksi dari tangan. Selanjutnya melakukan di ini deviasi ulnar, deviasi radial. Apakah terasa nyeri, Bapak? Nggak ada. Jadi selanjutnya bisa tangannya seperti ini. Lakukan abduksi jari, aduksi jari. Setelah itu kita melakukan oposisi jari, ibu jari dengan jari lainnya. Apakah ada terasa nyeri? Nggak ada. Jadi pada pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan uji palen. Jadi Bapak bisa seperti ini tangannya. Kita tunggu selama 60 detik. Selanjutnya setelah 60 detik kita nilai apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan carpal tunnel syndrome. Bapak bisa sudah. Saya akan melakukan pengetukan pada bagian polar dari pasien. Apakah rasa nyeri, Pak? Atau ada sengatan listrik? Kita lakukan juga pada kanan. Apakah ada nyeri pada sengatan listrik? Dia tidak ada. Baik, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan ekstremitas atas, kita akan mulai lagi dengan ekstremitas bawah. Jadi yang pertama saya akan melakukan inspeksi untuk menilai lenggang kaki saat berjalan. Bapak bisa berjalan ke depan lagi. Jadi kita perhatikan apakah saat lenggang berjalan normal atau tidak. Jadi kita perhatikan saat berjalan simetris atau tidak. Jadi pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya saya akan memeriksa sendi panggul Bapak. Bapak bisa berbalik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari tulang panggul. Yang pertama saya agak naikkan dikit, Bapak ya. Jadi kita melihat apakah ada perubahan warna kulit ataupun tanda-tanda inflamasi kontur otot dari sendi panggul pasien. Jadi selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan perabaan dan penekanan untuk menilai dari sias atau spina iliaca anterior superior dari pasien. Apakah terasa sakit, Pak? Ya. Enggak. Selanjutnya saya akan menilai trochanter major dari pasien. Apakah terasa sakit, Pak? Ya. Sekarang Bapak bisa berbaring. Selanjutnya saya akan menilai dari spina iliaca superior posterior dari pasien. Apakah terasa nyeri, Pak? Ya. Ada. Nah, dari pasien dalam batas normal tidak terdapat rasa nyeri. Pak bisa terlentang lagi melakukan palpasi. Kita akan melakukan pengukuran true length dan appearance length. Yang pertama kita akan mengukur true length, yaitu jarak antara sias dan malleolus medial dari masing-masing kaki.
Kita ukur. Kita bandingkan dan kanan dan kiri. Jadi pada pasien sama 96 cm. Selanjutnya kita akan mengukur clearance length, yaitu jarak antara umbilikus dan malleolus media. Jadi kita bandingkan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ruang gerak sendi atau range of motion. Jadi Bapak bisa melakukan gerakan untuk menekuk lututnya sampai ke dada, Pak. Ya, sembari itu untuk menjaga pinggulnya tetap di kasur, kita akan melakukan penekanan pada kaki sebelahnya. Selanjutnya bisa diluruskan kakinya untuk melakukan ekstensi. Selanjutnya bisa dijauhkan kakinya, lakukan abduksi, didekatkan, aduksi. Selanjutnya bisa ditekuk sedikit kakinya dan dibawa keluar, eksternal rotasi. Selanjutnya ke dalam, internal rotasi. Bisa kembali, Pak. Kita lakukan pada kaki yang sebelah kiri. Saya akan bantu, Pak, dengan gerakan pasif. Nanti ketika nyeri bisa dikatakan nih, Pak, kita akan evaluasi apakah pada pasien terasa nyeri atau tidak. Apakah terasa nyeri, Pak? Ya. Apakah terasa nyeri? Ya. Terasa nyeri? Ya. Ya. Kita lakukan di kaki sebelahnya. Pasien tidak dapat nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan atau uji Patrick untuk menilai apakah ada kelainan pada sendi koksi dan sacroiliacs. Jadi saya minta Bapak untuk menekuk kakinya dengan posisi fleksi dan abduksi dan meletakkan malleolus lateralnya di atas lutut. Jadi saya akan melakukan penekanan jika nyeri. Jika pasien mengalami kelainan akan terasa nyeri atau ada sengatan fisik. Jika nyeri Bapak bisa mengatakannya, Pak. Apakah terasa nyeri? Enggak. Ini pada pasien anormal. Setelah melakukan pemeriksaan pada sendi panggul, kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada sendi lutut. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, kita akan melakukan inspeksi, kita nilai apakah pada sendi lutut ada perubahan warna kulit. Di sini saya melihat perubahan warna kulit, adanya perubahan warna lebih kehitaman dan keputihan. Selain itu kita melihat apakah ada tanda-tanda inflamasi seperti bengkak ataupun adanya bekas luka. Di sini saya melihat bekas luka. Selain itu kita juga melihat apakah ada benjolan atau tidak. Selain itu juga kita melihat kontur otot dari pasien dan kita melihat sendi dari pasien apakah ada mengalami kelainan atau tidak. Kita juga membandingkan antara kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Palpasi kita melakukan dari otot quadriceps dengan melakukan penekanan dan perabaan antara kiri dan kanan. Apakah terasa nyeri, Pak? Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan otot hamstring sepertiga distal, dan kita akan melakukan palpasi pada patella dan melakukan palpasi pada tuberositas tibia. Apakah terasa nyeri, Pak? Ya. Ada. Pada pasien normal. Baik, selain melakukan pemeriksaan palpasi tadi, kita juga bisa melakukan palpasi untuk menilai adanya efusi. Yang pertama yaitu menilai efusi minor. Jadi kita bisa menilai dengan pemeriksaan teknik Bullstein, di mana kita akan menaruh salah satu tangan di suprapatella. Kita akan menggiring cairan dari lateral ke medial dan dari patella, dan selanjutnya kita akan bisa mengisipkan dari cairan dari patella. Kita akan nilai apakah ada cairan di sini, jadi tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Bullstein pemeriksaan efusi mayor dengan cara teknik Ballonstein, di mana kita akan menaruh tangan di suprapatella dan kita akan menggiring cairan dari lateral dan medial. Kita mendorong dan dari suprapatella mendorongnya ke arah medial dan lateral. Kita menilai apakah ada cairan atau tidak. Selanjutnya, selain itu kita bisa melakukan teknik Ballonstein, di mana dengan cara melakukan pendorongan dari daerah distal ke femur secara cepat seperti ini. Selanjutnya kita nilai apakah ada cairan di suprapatella. Kita lakukan pada kaki kiri atau lutut kiri. Baik, selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan anterior drawer sign dan posterior drawer sign. Jadi Bapak bisa menekuk lututnya, jadi lakukan menekuk dengan posisi 90 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan anterior drawer sign. Jadi saya akan menaruh tangan di tibia. Kita akan melakukan gerakan untuk menarik ke anterior. Apakah ada perpindahan dari
tibia, jadi tidak ada. Kita bandingkan juga dengan di sebelah kiri. Kita akan melakukan penarikan seperti ini merupakan anterior drawer sign. Ini bertujuan untuk mengetahui integritas dari ACL dan PCL. Selanjutnya kita juga akan melakukan pemeriksaan posterior drawer sign, di mana kita akan menaruh kedua tangan kita di tibia dan kita akan melakukan penekanan pada tibia, apakah ada pergerakan tibia ke arah posterior atau tidak. Jadi kita juga akan bandingkan antara di kontralateralnya dengan cara penekanan yang sama. Apakah ada pergerakan dari tibia ke posterior atau tidak. Jadi pada pasien tidak ada pergerakan, jadi pada pasien untuk anterior drawer sign dan posterior drawer sign dalam batas normal. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan McMurray yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada robekan meniskus atau tidak. Jadi pemeriksaannya dengan cara menaruh salah satu tangan di sendi lutut dan salah satu di tumit. Kita akan melakukan fleksi maksimal. Selanjutnya kita akan melakukan rotasi eksternal pada tumit dan melakukan dorongan ke medial dengan posisi valgus. Selanjutnya kita akan kembalikan lutut pasien ke ekstensi. Jika terdengar suara klik, maka ini ada kelainan pada meniskus medial. Jadi pada pasien tidak terdapat suara klik. Selanjutnya kita juga dapat melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan fleksi maksimal pada lutut pasien. Selanjutnya kita akan melakukan rotasi internal dan melakukan dorongan ke eksternal dengan gaya parus, dan kita akan mengembalikannya lagi ke posisi ekstensi. Jika terdapat suara klik, maka ini merupakan tanda adanya robekan meniskus lateral. Jadi pada pasien tidak terdapat suara klik, jadi pada pasien dalam batas normal. Kita juga periksa untuk bagian sisi kiri dengan gerakan yang sama. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi Bapak bisa tengkurap lagi, Bapak. Jadi kita akan melakukan palpasi pada otot gluteus maximus. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ruang gerak sendi atau ring of motion pada sendi lutut pasien. Bapak bisa menekuk lututnya. Jadi kita nilai antara kanan dan kiri. Apakah ada krepitasi atau tidak? Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak, berarti ada dalam batas normal. Baik, Bapak, untuk pemeriksaan lutut sudah selesai. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan pergelangan kaki dan kaki. Bapak bisa terlentang lagi, Bapak. Jadi untuk pemeriksaan pergelangan kaki dan kaki, kita akan menilai secara inspeksi. Kita melihat apakah ada perubahan warna atau tidak, atau kelainan kulit atau tidak. Selanjutnya kita akan menilai apakah ada deformitas atau tidak, dan kita akan menilai apakah ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Selain itu kita juga menilai bagaimana kontur otot dari pasien dan melihat apakah ada kelainan bentuk tulang atau tidak. Jadi pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Apakah apabila terasa sakit bisa dibilang ya, Bapak? Kita akan melakukan palpasi dari pergelangan kaki sampai ke kaki dan dari metatarsal. Kita lakukan pada kaki kiri. Apakah terasa nyeri, Bapak? Tidak. Jadi dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ring of motion atau ruang gerak sendi pada pasien. Jadi saya akan melakukannya seperti ini untuk dorsifleksi, plantarfleksi, eversi, dan inversi. Kita lakukan yang kiri, plantarfleksi, dorsifleksi, eversi, dan inversi. Apakah terasa nyeri, Bapak? Tidak. Oh, tidak. Jadi kita juga menilai apakah ada krepitasi, Bapak. Jadi pemeriksaannya sudah selesai dari tangan dan kaki yang sudah diperiksa tadi. Dari hasil pemeriksaan yang saya temukan dalam batas normal. Jadi untuk selanjutnya Bapak bisa ke meja untuk tindakan lebih lanjut. Silakan, Pak.